Pemirsa, terima kasih. Anda masih di News Sore bersama saya, Camar Haenda. Sebuah pesawat jenis ATR 42500 dilaporkan hilang kontak pada Sabtu 17 Januari 2026, sekitar pukul 13:17 WITA. Informasi tersebut diterima dari Kristanto, General Manager Airnav Makassar. Pesawat diketahui tengah melaksanakan penerbangan dengan rute Yogyakarta menuju Makassar. Perkiraan terakhir posisi pesawat berada di wilayah Maros, Pangkep, Sulawesi Selatan. Menindaklanjuti kejadian tersebut, Kantor Pencarian dan Pertolongan Makassar telah mengerahkan tim rescue sebanyak 15 personil ke lokasi perkiraan kejadian. Adapun sarana dan prasarana yang dikerahkan meliputi 1 unit mobil truk personil, 1 unit drone, dan 1 unit rescue car. Upaya pencarian dan koordinasi dengan instansi terkait masih terus dilakukan untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai keberadaan pesawat dan seluruh penumpang. Selengkapnya kita akan langsung bergabung dengan Direktur Utama PT Indonesia Air Transport, Bapak Adi Triwibowo. Selamat sore Pak Adi. Selamat sore Pak. Baik, Pak Adi bisa dijelaskan sebetulnya kronologi kejadian dari pesawat hilang kontak tersebut seperti apa Pak? Tadi siang saya dapat kabar dari KNKT bahwa jam 12:15 saya dapat kabar dari Direktur KNKT bahwa mengatakan ada lost kontak pesawat kami ATR 42500 pihak Pak Kilo Tinggo Hotel Tinggo. Halo? Ya, pesawat dari Jogja terbang jam 8 tadi pagi, kemudian melakukan penerbangan ke arah Makassar, dan ditargetkan jam 11:23 itu pesawat landing di Makassar Airport. Namun sampai sekian lama dikabarkan lost kontak. Dari informasi yang kami terima, pesawat sudah di final dan kemudian mohon maaf, posisi mengarah ke bandara dan sempat diarahkan oleh pihak ATC untuk menuju titik landing ya. Namun kemudian dari komunikasi yang disampaikan terjadi lost contact dan ditunggu sekian lama tidak ada kabar berikutnya, dan akhirnya ya ATC menghubungkan KT dan segera menginformasikan ke pihak PT Indonesia Transport, dan kami langsung mensikapinya dan kita membuat crisis center di kantor kami di Halim, dan semuanya disiapkan semuanya keperluannya dan komunikasi dengan pihak Basarnas Makassar, Pak. Kita sedang menunjukkan kepada pemirsa ada sejumlah serpihan-serpihan yang ditemukan. Apakah dari serpihan atau temuan ini sudah ada informasi yang bisa atau sesuatu yang bisa digali, Pak? Ya, kami masih menunggu kepastiannya dari pihak Basarnas terkait dengan informasi yang beredar di lapangan. Namun semuanya kami serahkan ke pihak KNKT dan tim Basarnas nantinya. Kita akan memberikan laporan. Pak Adi, apakah ada laporan gangguan teknis atau cuaca buruk sebelum pesawat kehilangan kontak, Pak? Iya, berdasarkan informasi yang saya terima, di sana lagi mendung. Itu aja Pak yang bisa kami sampaikan. Berapa jumlah penumpang dan awak yang berada dalam pesawat, Pak? Iya, totalnya saya revisi bahwa yang disampaikannya adalah totalnya adalah hanya 10, terdiri dari 7 kru dan 3 penumpang, Pak. Baik, Pak Adi, kondisi pesawat berdasarkan catatan perawatan terakhir itu seperti apa, Pak? Apakah ada masalah atau tidak? Tidak ada kendala apa-apa, Pak. Semua tidak ada kendala apa-apa ya, Pak ya? Iya. Baik, langkah darurat ke depan. Gimana, Pak? Langkah darurat ke depannya yang akan dilakukan, Pak? Koordinasi dengan Basarnas dan juga otoritas penerbangan seperti apa, Pak? Betul, Pak. Kami lakukan koordinasi dengan pihak Basarnas dan pihak KNKT. Saat ini kami sedang meluncurkan beberapa tim ke Makassar. Dari KNKT juga akan mengirimkan timnya. Terus Basarnas dari Makassar sudah menuju ke area yang di titik yang diduga titik terakhir lost kontaknya, Pak. Baik, Anda tadi menyebutkan bahwasanya PT Indonesia Air akan membuat krisis center.
Bagaimana koordinasi untuk crisis center tersebut? Apakah bisa digunakan untuk keluarga penumpang atau masyarakat terkait dengan informasi terkini, Pak? Ya, intinya kami sudah siapkan dan kami dari tim kami sudah menghubungi pihak keluarga dan menginformasikan dan persiapan apabila diminta kami dari tim PT Indonesia Transport siap untuk mengakomodasi. Baik, Pak Adi, apa langkah yang akan dilakukan dalam jangka pendek, terutama untuk bisa mempercepat proses pencarian pesawat, Pak? Ya, prinsip kami sudah mempersiapkan semuanya dari tim Basarnas. Jadi dapat informasi diberangkatkan dari helikopter satu menuju lokasi dan juga dari tim darat sudah menuju lokasi juga, Pak. Direktur Utama PT Indonesia Air Transport, Bapak Adi Triwibowo, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan dan kami berharap bahwa proses pencarian pesawat ini bisa segera dilakukan secepatnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, tim SAR gabungan menemukan jenazah pendaki Syafiq Ridan Ali Razan setelah 2 pekan lebih hilang di Gunung Slamet, Jawa Tengah. Usai dievakuasi, jenazah langsung dibawa ke Magelang untuk dimakamkan. Proses evakuasi jenazah Syafiq Ridan Ali Razan berusia 18 tahun, pendaki yang hilang ditemukan meninggal dunia di puncak Gunung Slamet berlangsung dramatis. Titik penemuan jenazah berada di kawasan Watu Langgar, sebuah area di dekat puncak Gunung Slamet dengan ketinggian mencapai 3.150 meter di atas permukaan laut. Tim SAR gabungan bahu-membahu mengevakuasi pemuda asal Magelang dari kedalaman jurang 20 meter dengan medan yang terjal. Dalam proses evakuasi penurunan jenazah, tim SAR harus berhadapan dengan kemiringan lereng yang sangat curam, serta kondisi tanah dan batuan yang licin. Usai berhasil dievakuasi, jenazah Syafiq Ridan Ali Razan langsung dibawa ke Magelang untuk dimakamkan. Isak tangis keluarga, kerabat, hingga warga pun pecah saat jenazah Syafiq tiba di rumah duka di Kelurahan Keramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, Kamis malam. Jenazah Syafiq pun langsung disolatkan di masjid setempat sebelum dimakamkan. Tangis haru kembali pecah saat jenazah Syafiq dimasukkan ke liang lahat untuk dimakamkan. Pihak keluarga pun mengaku telah mengikhlaskan kepergian Syafiq Ali. Tim Liputan News melaporkan. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno menjadi saksi dalam sidang ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, Ugroseno menyebut foto di ijazah Jokowi berbeda dengan wujud aslinya. Mantan Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno menjadi saksi dalam sidang ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta. Ugroseno menjadi saksi fakta dalam persidangan yang dipimpin oleh Majelis Hakim Ahmad Satibi. Dalam kesaksiannya, Ugroseno mengatakan foto Jokowi dalam ijazah tidak mirip dengan wujud aslinya. Beda jauh, saya kata Pak Jokowi pernah berhadapan dekat gitu. Tapi begitu lihat foto Pak, beda. Akhirnya saya lihat foto saya waktu SD, saya cari-cari sendiri. Oh ini mirip saya nih. SMP masih mirip, lebih mirip. SMA lebih mirip lagi ya. Udah gitu aja. Nggak mirip berapa sih? Bedanya apa saja Pak? Ya nggak ada kemiripannya sama sekali. Mata saya loh, nggak tahu kalau mata saya salah. Selain menghadirkan mantan Wakapolri Ugroseno, sidang ini juga menghadirkan Rujito, yang merupakan alumni Fakultas Kehutanan UGM, satu angkatan dengan Jokowi. Sementara sidang akan dilanjutkan pada Selasa depan dengan mendatangkan saksi ahli di Pengadilan Negeri Surakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Setelah mangkrak selama hampir 2 dekade, tiang monorail di ruas Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan akhirnya mulai dibongkar. Proses pembongkaran memakan waktu 98 hari dan menelan anggaran 102 miliar rupiah, termasuk untuk penataan jalan secara menyeluruh selama 1 tahun.
Pembongkaran perdana tiang monorel yang berada di ruas Jalan HR Rasuna Said Setiabudi, Jakarta Selatan dilakukan pada Rabu 14 Januari lalu. Pekerjaan pembongkaran dimulai pukul 22.30 waktu Indonesia Barat oleh petugas Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta. Untuk mendukung kelancaran proses, jalur lambat Jalan HR Rasuna Said ditutup sejak pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tiang monorel pertama tercatat rampung dibongkar dalam waktu sekitar 30 menit. Secara keseluruhan terdapat 109 tiang monorel yang akan dibongkar di sepanjang Jalan HR Rasuna Said dan ditargetkan rampung pada bulan September mendatang. Pemprov DKI Jakarta menyediakan anggaran 254 juta rupiah untuk bongkar tiang monorel. Sehingga sekaligus saya ingin meluruskan bahwa yang 100 miliar itu bukan motongnya hanya 254 juta rupiah. Ada 109 tiang monorel sampai dengan ujung Jalan Rasuna Said, semuanya akan ditata rapi, dan saya meyakini ini akan membuat Jalan Rasuna Said menjadi jalan yang semakin baik dan mudah-mudahan kemacetan juga akan berkurang. Sementara 102 miliar rupiah dialokasikan untuk penataan jalan secara menyeluruh selama 1 tahun. Pembongkaran tiang monorel menjadi bagian dari upaya penataan ulang kawasan yang selama bertahun-tahun terbengkalai akibat mangkraknya proyek monorel. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.